Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan Ibu Hasna ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang benda hidup, benda mati, dan kemudian juga ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Mohon disimak ya. Oke, di sini sudah terlihat tujuan pembelajaran. Jadi, kalian semua dengan mempelajari pengklasifikasian makhluk hidup ini diharapkan yang pertama, kalian ini sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup dengan berpikir logis. Kemudian, kalian dapat menentukan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi dengan teliti dan cermat. Kemudian, kalian dapat menguraikan urutan takson pada makhluk hidup dengan cermat. Kalian dapat menjelaskan bagian dan fungsi dari mikroskop dengan berpikir logis. Kemudian, kalian dengan teliti dan cermat dapat menjelaskan sistem 5 kingdom. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Monera, Protista, dan Fungi. Tapi juga Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana dua kingdom tentang plantae dan animalia ini bisa menjadi sistem 5 kingdom. Kemudian kalian juga dengan menerapkan peduli lingkungan dapat membuat bagan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Langsung saja ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Kalau kalian pernah datang atau melihat ke pasar tradisional atau ke supermarket, kalian tanpa sadar melihat ada buah atau sayur yang bertumpuk dan mengelompok menjadi satu. Sekarang coba kalian pikirkan, kenapa buah dan sayur itu tidak digabung menjadi satu? Pasti kalian akan kesulitan untuk menemukannya. Bahkan sayur sendiri, ada terong dan kubis, mereka pun dipisah. Kemudian juga ada buah, ada jeruk dan nanas. Mereka juga dipisah dalam untuk menjualnya. Untuk apa? Kita untuk lebih mudah dalam menemukan buah atau sayur yang akan kita beli. Sama dengan klasifikasi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi apa itu klasifikasi makhluk hidup? Jadi klasifikasi makhluk hidup ini adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Seperti jeruk. Jeruk itu warnanya apa? Ada yang oranye, ada yang hijau, dan bentuknya itu bulat. Coba bedakan dengan nanas. Bentuknya saja sudah berbeda. Nanas itu bentuknya agak lonjong, kemudian nanas itu ada itu ya, bentuknya itu ada yang mengerucut itu seperti duri. Nah, itu tentunya sudah berbeda. Bedakan lagi coba dengan semangka. Semangka itu bentuknya hampir sama ya dengan jeruk. Mereka sama-sama bulat. Tapi apakah rasanya sama? Warnanya sama? Tentunya berbeda. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam menemukan tentang ciri buah atau tumbuhan yang akan kita beli atau kita cari. Kemudian tujuan klasifikasi sendiri ini adalah untuk memudahkan mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Seperti tadi itu ada perbedaan buah, nanas, dan semangka. Kemudian tujuan klasifikasi sendiri ini juga ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus dari klasifikasi ini ada tentang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kemudian ada mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian mengetahui hubungan kerabatan makhluk hidup dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui klasifikasi dan tujuannya, sekarang kita akan mengetahui apa ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Nah, taksonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup dengan prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi yang disebut dengan takson. Nah, takson ini
kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson sendiri juga mempunyai urutan yang akan kita bahas. Oke. Kalian sudah melihat di sini, ini ada tingkatan takson ya. Jadi di sini ada dari kingdom, kemudian ada filum untuk tumbuhan. Ingat, filum itu untuk tumbuhan, sedangkan untuk divisi ini adalah untuk hewan. Kemudian ada kelas, ada ordo, family, genus, dan spesies. Bisa kalian lihat di sini Ibu sudah tuliskan ada panah ke bawah dan panah ke atas. Jadi jika kalian mengurutkan tingkatan takson, mulai dari kingdom menuju ke spesies, maka kalian akan mendapatkan yang pertama, semakin sedikit anggotanya, tapi semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki. Kemudian berbalikan dengan jika kalian mengurutkan tingkatan takson, mulai dari spesies menuju ke kingdom, maka kalian akan menemukan semakin banyak anggotanya, namun semakin sedikit kesamaan ciri. Kemudian selanjutnya, seperti yang sudah Ibu infokan, kita juga akan mencoba membuat tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, apa itu klasifikasi dikotom? Klasifikasi dikotom ini adalah bagan-bagan yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Seperti yang akan kita buat, itu contoh sederhananya ada dari semua, kemudian nanti itu kita mengelompokkan tentang warna, bentuk, hingga jenis atau ukuran. Kemudian, untuk kunci determinasi ini merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Jadi, kunci determinasi ini nantinya berisi uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Jika kalian masih merasa bingung tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, maka kalian bisa langsung mencoba membuat bagan yang sudah Ibu sediakan di LKPD atau di video Ibu yang tentang cara membuat bagan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Selanjutnya, sekarang Ibu tanya, apakah semua makhluk hidup itu dapat langsung dilihat oleh mata? Tentunya tidak ya, ada bakteri, kemudian ada ganggang juga. Nah, tentunya lalu bagaimana cara melihatnya? Di sini Ibu sudah menyiapkan tentang mikroskop dan bagiannya. Nah, jadi makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata, bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi, Ibu akan menjelaskan bagiannya sedikit, sebagian besar dari yang biasanya ini ya kita temui langsung. Yang pertama itu ada lensa okuler ini langsung berhubungan dengan mata. Jadi lensa okuler ini fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian sambungannya di sini ada tabung, di mana tabung ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Nah, ini adalah lensa objektif. Jadi, fungsi lensa objektif ini adalah untuk memperbesar bayangan benda. Susunannya biasanya terdiri dari 3 atau 4 buah dengan perbesaran. Ada 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian di sini ada meja preparat. Meja preparat ini digunakan sebagai meletakkan objek atau preparat yang diamati. Kemudian dilihat di sini ada cermin. Nah, cermin ini ada 2. Yang pertama itu ada cermin datar. Itu digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, untuk cermin cekung itu digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian ada kaki. Di sini ini kaki mikroskop ini digunakan untuk menopang bagian-bagian mikroskop yang di atasnya. Nah, untuk yang bagian yang lainnya ini
kalian bisa baca di buku paket yang kalian punya. Kemudian, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini kita juga akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Namun hari ini kita hanya akan membahas tentang fungi, monera, dan protista. Sebelum ada sistem klasifikasi 5 kingdom ini, sebenarnya hanya ada 2 sistem klasifikasi, yaitu ada Plantae dan Animalia, di mana Plantae ini mempunyai ciri multiseluler, eukariotik, dan autotrof. Untuk Animalia ini mempunyai ciri multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Dengan seiring berkembangnya ilmu biologi, maka ditemukanlah kingdom fungi. Nah, kingdom fungi ini sebelumnya itu masuk juga ke dalam Plantae. Namun, karena ada perbedaan, yaitu fungi atau jamur ini heterotrof, maka dipisah dari kingdom Plantae. Karena kingdom Plantae ini autotrof dan kingdom fungi ini heterotrof. Kemudian dengan seiring berkembangnya ilmu mikrobiologi dan ditemukannya mikroskop, ini kita dibagi lagi dengan sistem klasifikasi menjadi 4 kingdom, kemudian ada 5 kingdom dengan menghasilkan monera dan protista. Nah, jika kalian lihat di sini, semua ini, monera ini mempunyai ciri-ciri paling berbeda dengan semua kingdom yang lainnya. Jadi untuk membedakan monera ini paling mudah ya. Jika semuanya ini mempunyai ciri eukariotik, maka monera ini mempunyai ciri prokariotik. Nah, kita akan mengulas satu persatu. Hari ini ada monera, protista, dan fungi. Untuk Plantae dan Animalia akan kita bahas di pertemuan berikutnya bersamaan dengan tata nama ilmiah. Yang pertama, monera. Monera ini memiliki ciri-ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Nah, prokariotik ini hanya dimiliki oleh monera, sedangkan untuk kingdom yang lainnya ada Plantae, Animalia, protista, dan fungi ini tidak mempunyai ciri prokariotik atau yang dinamakan eukariotik. Kemudian monera ini bersel satu atau uniseluler. Nah, untuk multiseluler sendiri apa? Multiseluler itu bersel 2. Nah, selain itu monera ini mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh kelompok monera adalah bakteri. Bisa kalian lihat gambar di sini. Ini adalah contoh monera yaitu bakteri. Kemudian ada protista. Nah, protista ini selnya memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal atau uniseluler, dan yang mampu berkembang biak. Contohnya adalah amoeba. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh protista, yaitu adalah amoeba. Kemudian, yang ketiga adalah fungi atau jamur. Jamur ini tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Dan jamur ini hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit dan parasit. Nah, ini di sini ada contoh gambar jamur. Ini yang di tengah ini ada jamur tiram dan ada jamur jerami dan yang lain-lainnya. Untuk jamur yang kita temukan dalam makanan itu kalian bisa lihat. Kalau kalian menemukan roti atau nasi yang sudah berwarna oranye di atasnya, nah itu sebenarnya adalah ini fungi atau jamur. Tapi kalian hanya bisa melihat warnanya oranye tadi. Nah, bagaimana kalian bisa melihat bentuk fungi atau jamurnya ini? Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bisa kalian lihat menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya adalah tentang kingdom Plantae dan Animalia akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya bersamaan tentang tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.